Kenapa penumpang usia 60 tahun ke atas bisa ditolak naik ke pesawat? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pratama Lukas ini. Tempatnya Anda bisa mendapatkan informasi tentang penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Banyak yang belum tahu bahwa penumpang dengan usia 60 tahun ke atas bisa loh ditolak terbang oleh pesawat. Bukan karena diskriminasi, tapi karena ada aturan-aturan baru tentang keselamatan penerbangan yang kita belum tahu sebelumnya dan banyak orang juga belum mengetahuinya. Jadi supaya Anda ketika terbang bersama dengan mungkin orang tua atau om tante atau mungkin Anda sendiri yang sudah berusia 60 tahun ke atas, sebaiknya mengetahui hal-hal tersebut dan menghindarinya supaya tidak terjadi drama penolakan di bandara karena tidak boleh terbang. Simak videonya sampai habis karena hal-hal ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan penerbangan. Karena di video ini kita akan bahas tuntas 5 aturan kenapa penumpang usia 60 tahun ke atas bisa ditolak naik ke pesawat. Dan ditambah lagi bagaimana caranya supaya orang tua Anda, om tante Anda, atau mungkin Anda sendiri yang berusia 60 tahun ke atas bisa lolos dari pemeriksaan dan check-in petugas bandara dan petugas imigrasi. Jadi simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Karena ini tuh bukan rumor atau bukan sekedar gosip, ini aturan nyata yang sudah diterapkan tahun 2024-2025 di beberapa maskapai dan penerbangan internasional. Yang pertama adalah kesehatan tidak stabil atau tidak ada surat keterangan fit to fly. Pertama, ini yang paling sering penyebab kegagalan seseorang berusia 60 tahun ke atas gagal terbang, yaitu tidak punya atau tidak membawa surat keterangan fit to fly atau kelayakan untuk terbang. Bila Anda atau orang tua Anda memiliki penyakit kronis seperti diabetes, jantung, atau penyakit kronis lainnya, ada baiknya Anda mendapatkan izin dari dokter untuk terbang, apalagi jika ini penerbangan jarak jauh atau penerbangan panjang ke luar negeri. Jadi untuk amannya, mintalah kepada dokter beberapa hari sebelum berangkat surat keterangan bahwa Anda atau orang tua Anda atau kerabat Anda yang berusia 60 tahun ke atas ini memang layak untuk terbang dan cukup kuat untuk melakukan penerbangan jarak jauh. Beberapa maskapai internasional seperti Emirates, Etihad, Singapore Airlines, bahkan Garuda Indonesia sudah mulai menerapkan kewajiban untuk menyertakan surat ini ketika kita akan terbang bagi penumpang di atas 60 tahun ke atas. Terutama bagi mereka yang terlihat membutuhkan bantuan, misalnya kurang kuat berjalan atau berada di atas kursi roda. Jadi untuk amannya dan supaya lolos dari pemeriksaan, jangan lupa menyertakan surat keterangan dari dokter 2-3 hari sebelum keberangkatan sehingga Anda tidak mengalami masalah ketika akan terbang di bandara. Karena tanpa surat ini, petugas di bandara itu berhak untuk melarang seseorang boarding atau naik ke pesawat. Yang kedua adalah membawa obat tanpa label atau tanpa resep dokter. Penyebab kedua yang seringkali membuat tidak bisa berangkat atau tidak bisa terbang atau membuat masalah di imigrasi adalah membawa obat tanpa label atau tanpa surat resep dari dokter. Ini adalah bagi obat-obatan yang memang tidak dijual bebas. Jadi obat-obatan keras atau obat-obatan yang memang untuk penyakit-penyakit kronis yang Anda bawa tapi tidak menyertakan resep dari dokter. Hal ini bisa membuat Anda dilarang untuk naik ke pesawat atau misalnya Anda naik ke pesawat, obat-obatannya tidak boleh dibawa. Hal-hal seperti ini tentu saja akan sangat mengganggu penerbangan kita dan akan menyusahkan nanti di perjalanan. Jadi ada baiknya sebelum melakukan penerbangan atau sebelum merencanakan penerbangan ke luar negeri atau sebaiknya selalu menyertakan resep dari dokter atau surat keterangan dari dokter bahwa obat-obatan itu memang dibeli berdasarkan rujukan dari dokter dan memang itu diwajibkan untuk Anda. Karena saat ini maskapai-maskapai dan juga petugas-petugas bandara sangat-sangat ketat dalam masalah obat-obatan yang masuk ke pesawat. Penyebab yang ketiga adalah tidak ditemani atau tidak minta special assistance. Penyebab ketiga yang sering diabaikan juga adalah ketika lansia atau penumpang di atas 60 tahun yang bepergian sendirian tanpa asisten atau tanpa ditemani. Banyak yang tidak tahu bahwa maskapai itu memiliki layanan khusus yaitu special assistance. Jadi buat penumpang lansia yang berusia 60 tahun ke atas, jika memang punya keterbatasan dalam mobilitas atau kelemahan tubuh dan harus bepergian tanpa ditemani, bisa request untuk asisten khusus dari pihak maskapai menemani, menjemput, mengantar ke gate, memberikan kursi roda, bahkan mendorongkan dan mengantarkan sampai pada saat check-in.
di bandara dan menjemput pada saat tiba di bandara tujuan. Hal ini bisa dilakukan pada saat kita booking tiket atau saat kita check-in. Ini bisa dilakukan atau direquestkan kepada pihak maskapai. Pelayanan special assistant ini gratis di sebagian besar maskapai, tetapi harus di-request paling tidak 48 jam sebelum jadwal terbang. Nah, bagi Anda atau bagi orang tua Anda yang lansia di atas 60 tahun dan memang mempunyai kelemahan tubuh, terlihat lemah gitu ya, atau susah mobilitasnya, susah berjalan, dan bepergian tanpa ditemani, dan tanpa juga meminta asisten khusus dari pihak maskapai atau dari pihak bandara, hal ini bisa menyebabkan Anda tidak diperbolehkan masuk ke pesawat atau melakukan penerbangan karena dianggap Anda tidak cukup kuat atau tidak layak untuk terbang. Dan ini sama sekali bukan masalah diskriminasi ya, tapi masalah keselamatan penumpang itu sendiri. Jadi pihak maskapai itu bertanggung jawab atas keselamatan setiap penumpangnya. Dan mereka berhak melihat atau menyatakan bahwa penumpang ini tidak bisa terbang atau dikhawatirkan kalau terbang nanti terjadi sesuatu. Jadi mereka berhak untuk menolak seorang penumpang yang kelihatan tidak layak untuk terbang. Saya sendiri pernah mengalami ketika berada di Dubai pada saat itu, ada salah satu peserta dari grup saya, itu memang pada saat itu sakit ya, jadi tensinya naik tinggi sekali, dia pusing, mengeluh pusing dan terlihat wajahnya memang pucat, usianya sekitar 65 tahun mungkin ya, saya lupa juga. Nah ketika itu dia akhirnya ditensi oleh petugas kesehatan di bandara, saya panggilkan petugas kesehatan dan itu gratis ya, ditensi dan diperiksa oleh dokter, dinyatakan bahwa tidak layak terbang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk terbang dan membahayakan, sehingga akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit daerah pada saat itu ke Dubai, masuk ke rumah sakit beserta, karena pada saat itu dia bersama dengan keluarganya, akhirnya bersama keluarganya keluar ke Dubai dan masuk ke rumah sakit mendampingi orang tuanya. Beberapa hari kemudian baru mereka bisa terbang kembali ke Indonesia karena sudah dinyatakan layak terbang. Yang keempat adalah dokumennya tidak lengkap atau sudah kadaluarsa. Nah, para lansia kita harus hati-hati atau harus selalu waspada ketika orang tua kita mau bepergian sendirian atau berpasangan tapi sama-sama lansia begitu ya. Kita harus berusaha untuk mengecek secara keseluruhan dokumen-dokumen yang diperlukan. Paspornya masih valid atau tidak, visanya bagaimana. Karena terkadang para lansia ini mereka tidak aware atau tidak menyadari akan hal-hal detail seperti itu. Jadi kita sebagai anak mungkin atau sebagai pendamping, kita harus selalu mengawasi atau meneliti gitu. Apakah segala dokumen yang diperlukan itu sudah dibawa dan dokumen itu harus masih valid, tidak kadaluarsa. Yang berikutnya mungkin juga bukan validnya masih sudah mau kadaluarsa atau bukan, tapi kadang-kadang paspornya sendiri dalam keadaan rusak, misalnya terlipat atau ada sobek kecil atau kondisinya sudah tidak bagus lagi gitu ya, tidak terbaca atau hal-hal seperti ini itu kadang-kadang tidak disadari oleh para lansia. Nah itu kita harus cek. Karena paspor terlipat saja atau paspor ada coretan sedikit itu sudah dianggap sebagai dokumen yang tidak sah atau tidak bisa dipakai gitu untuk melakukan penerbangan ke luar negeri terutama. Yang kelima adalah terlihat lemah, cemas, atau tidak siap terbang. Dinilai tidak layak secara psikologis. Nah, hal ini agak tricky tapi nyata sekali. Petugas bandara, petugas medis bandara berhak menilai kelayakan kesiapan penumpang untuk terbang. Dinilai dari faktor psikologisnya. Jika ada penumpang yang terlihat cemas atau terlihat panik atau terlihat pucat, gugup, linglung sebelum melakukan penerbangan, maka petugas medis bandara berhak melakukan pengecekan atau kelayakan dari si penumpang tersebut. Apakah penumpang tersebut siap atau layak untuk terbang? Hal ini juga pernah dialami oleh salah satu teman saya sesama tour leader ketika membawa grup kembali dari Timur Tengah menuju ke Indonesia pada saat transit di Abu Dhabi. Si penumpang ini terlihat sangat gugup, sangat panik, terserang panik attack gitu seperti itu. Jadi dia mulai keringat dingin, kemudian dia mulai berbicara yang tidak karuan, bahkan dia mulai berteriak-teriak. Sehingga akhirnya dipanggilkan petugas medis bandara dan penumpang ini dibawa ke klinik bandara dan dites gitu ya, dilakukan beberapa tes dan dinyatakan tidak layak terbang. Sehingga akhirnya penumpang tersebut beserta dengan
temannya pada saat itu, mereka berdua harus tinggal di Abu Dhabi, di kota, dibawa keluar dari bandara dan diinapkan dulu di rumah sakit selama sehari, baru keesokan harinya diizinkan untuk terbang kembali ke Indonesia. Kenapa hal ini bisa dilakukan oleh petugas bandara? Karena tidak ada yang bisa mengetahui keadaan si penumpang tersebut ketika terbang. Nah, misalnya di atas pesawat ketika dalam penerbangan dia kumat atau tidak bisa tenang gitu ya, secara psikologisnya, secara mentalnya, dia bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan mengganggu penumpang lain, bahkan keselamatan dirinya sendiri, dan tidak ada petugas medis ya kalau di atas pesawat ketika dalam penerbangan, maka itu sangat membahayakan, baik untuk penumpang itu sendiri maupun buat keselamatan penumpang yang lainnya. Sehingga petugas bandara atau maskapai berhak untuk melarang seseorang yang dinilai memiliki gangguan psikologis untuk terbang. Jadi kesimpulannya, bukannya lansia itu tidak boleh melakukan penerbangan, apalagi penerbangan internasional. Tetapi ada baiknya kita mempersiapkan lebih baik lagi untuk keselamatan dan kesiapan para lansia ini untuk terbang, baik itu secara mental, fisik, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga bisa melakukan penerbangan dengan mudah, lolos dengan lancar di imigrasi maupun pada saat check-in. Selama semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, Anda siap untuk terbang, maka pihak bandara pun akan sangat siap untuk membantu Anda. Baik Anda yang berusia 60 tahun ke atas maupun orang tua Anda. Mungkin semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.